panitia Lomba Pidato 2022. Dan yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian, seiman, sebangsa, dan seperjuangan. Salam saya bukanlah salam yang biasa, melainkan salam saya adalah salam yang luar biasa dan salam penuh kesemangatan. Maka jawablah salam saya dengan penuh semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi karunia, syafaat serta hidayah agar kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 golongan orang manusia yang hisabnya dipermudah oleh Allah dan dimasukkan ke dalam pintu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang mau melakukan 3 golongan ini, maka niscaya hisabnya dipermudah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Banyak di antara kita kelak yang hisabnya berat, yang hisabnya sulit, yang hisabnya susah. Tetapi jika melakukan 3 golongan ini, maka hisabnya dipermudah dan dimasukkan ke dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salatun man kunna fi hasabahu wa hisabai yasira wa udkhilahul jannah." Ada 3 golongan orang manusia. Siapa yang mau melakukan 3 perkara ini, maka niscaya dipermudah hisabnya dan dimasukkan ke dalam pintu surga. Yang pertama adalah tu'ti man harama. Berilah orang yang membenci. Umum daripada kita, jika ada yang membenci kita, kita juga sebaliknya, kita juga membenci kepada orang lain. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan resep kepada kita. Janganlah kau benci orang yang membencimu, tetapi berilah apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh uang, kasih uang. Mereka butuh pakaian, kasih pakaian. Mereka butuh makanan, kasih makanan. Maka dengan hal ini, hisab kita akan dipermudah oleh Allah dan dimasukkan ke dalam pintu surga. Yang kedua adalah wata'fu amman zalamak. Maafkanlah orang-orang yang telah menyakitimu. Maafkanlah orang-orang yang telah menzalimimu. Jangan pernah kau balas sakit hati dengan sakit hati. Jangan pernah kau balas zalim dengan zalim. Tetapi berilah maaf kepada mereka. Walaupun di luar sana banyak orang yang belum puas jika mereka belum balas dendam dengan orang yang menyakitinya, tetapi Nabi Muhammad telah memberikan contoh kepada kita. Beliau ketika jalan dari masjid menuju rumahnya, beliau dilempari kotoran. Tetapi apa yang beliau lakukan? Beliau memaafkannya. Ingat apa kata Nabi Muhammad? Wa ta'fu amman zalamak. Maka hal seperti ini bisa mempermudah hisabnya dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah wa tasilu amman qata'aka. Sambung tali persaudaraan yang telah terputus. Sambung tali silaturahmi. Sambunglah, barang siapa yang mau menyambung putusnya tali silaturahmi, maka surga baginya. Lah, sekarang pertanyaannya, siapa duluan yang harus menyambung? Haruskah yang muda harus menyambung yang tua? Ataukah sebaliknya, yang tua harus menyambung yang muda? Ataukah yang kaya harus menyambung yang miskin? Ataukah sebaliknya,
yang miskin harus menyambung yang kaya. Jamaah rahimakumullah, jika kita menunggu siapa duluan yang mau menyambung tali persaudaraan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbudi. Sambunglah, barang siapa yang menyambung putusnya tali persaudaraan, maka dia akan mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sambunglah tali persaudaraan di antara kita. Orang tua kita dulu tidak pernah mengajarkan kita untuk putus tali persaudaraan, tetapi dengan wasiat, dengan adanya wasiat yang tidak sama, saudara bisa jadi musuh dan musuh bisa jadi saudara. Janganlah seperti itu, ya saudara-saudara. Saudara yang tetap saudara, mari kita pertahankan saudara-saudara sampai akhir hayat, sampai cucu-cucu kita nanti. Ingat 3 golongan ini. Yang pertama adalah tu'ti man haramaka, berilah orang yang membenci. Yang kedua adalah wa ta'fu ni'amman dolama, maafkanlah orang yang telah menyakitimu. Dan yang terakhir adalah wa tasilu amman qata'ak, dan sambunglah tali silaturahmi yang telah terputus kepadamu. Semoga kita bisa menerapkan hadis yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad kepada kita. Cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.